Ini perkembangan dalam 4 hari terakhir, dukungan dari Pak Budi, BNPB katanya mau nambah lagi 2 lagi, jadi nanti sore BNPB akan mengerahkan 4 helikopter, ekskavator, kemudian damkar juga mungkin akan ditambah lagi, ya Pak, hampir akan tambah dari kota Tangerang ya. Jadi akan lebih dari 25 Pak. Kemudian rekan-rekan dari Manggala Agni sudah beberapa hari ini juga berjibaku dengan api yang sangat luar biasa kinerjanya. Kemudian pemantauan udara nanti mungkin Pak Nixon yang akan bisa menjelaskan lebih banyak Bapak. Tadinya kemarin itu kita berharap ada hujan, tapi ternyata hari ini meleset Pak. Padahal kemarin kita sangat berharap di tanggal 5 ini ada hujan ringan, sehingga bisa OMC. Ternyata prediksi ini sepertinya meleset Pak. Jadi OMC belum bisa dilakukan karena tidak terdapat awan. Kemudian kemarin ada berubah, asap yang tadinya ke timur berubah ke arah barat daya kemarin sore. Nah ini memang arah angin akan berubah-ubah terus Pak, sehingga ini mungkin nanti Pak Bupati yang harus memantau kira-kira masyarakat mana yang perlu menjadi pusat perhatian dari Pak Bupati dalam rangka pencegahan ataupun meminimalisir kerawanan ispa. Kemarin kami juga dapat bantuan dari PLN. Terima kasih rekan-rekan dari PLN karena mobil kita monitoring mobil untuk udara sangat memerlukan listrik. Kurang lebih perlu listrik sekitar 3.500 watt. Kemarin kami juga mobil kita sudah dibantu oleh PLN untuk listriknya. Untuk udara nanti Pak Nixon lanjut. Ini ada berita yang cukup menggembirakan Bapak. Dari hasil pantauan drone, ini kan kemarin masih 70% Pak. Masih 70% dari area TPA. Per siang kemarin atau sore kemarin, ini sudah berkurang menjadi 3,6% untuk panas aktif. Kemudian yang hangatnya 37% dan yang birunya udah 60%. Jadi dari 70% sudah bisa berkurang, yang sangat panas tinggal 36%, yang ini 37% dan sudah dingin 50%. Sehingga upaya yang dilakukan oleh dari BNPB, melalui helikopter, rekan-rekan dari Manggala Agni, dari pemadam, dari Polres, dari semua, alhamdulillah ada hasil yang cukup signifikan. Namun tetap kita harus antisipasi smoldering, yaitu api yang ada di bawah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai informasi. Terima kasih Bapak. Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Pak Menteri, mohon izin, kami hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Rijal. Yang pertama, betul Pak Menteri, bahwa kawasan area ini luasnya 33 hektar dan 27 hektar memang sudah terisi sebuah aktivitas sampah, tapi ada gedung-gedung juga Pak Menteri. Dan ya, saat sekarang ini tadi saya sampaikan lebih kurang sekitar 15 hektar yang terkena dampak daripada api ini. Tapi lokusnya, titiknya spot-spot Pak Menteri, tidak menjadi kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Menteri, kami terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wamen kemarin juga hadir, dan para deputi juga konsen sekali, fokus sekali datang ke sini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Jenderal Budi, Jenderal Johan, juga kami terima kasih semuanya. Penanganan yang lainnya Pak Menteri, di samping kita melaksanakan pemadaman api melalui darat, tapi juga kita melalui udara. Pak Menteri sudah 4 hari kita melalui udara, dan ini adalah hari yang kelima.
melalui udara. Dan upaya-upaya tadi Pak Menteri sampaikan bagaimana dengan kondisi masyarakat. Jadi Pak Menteri, begitu kejadian hari pertama, kami langsung siang itu pukul 1 itu memberitakan kepada Kadiskes, Camat dan Puskesmas untuk standby di tempat-tempat yang kira-kira itu akan menjadi dampak daripada asap, api dari asap. Nah, ini sudah dilaksanakan dan sampai saat sekarang Pak Menteri, alhamdulillah laporannya dari Dinas Kesehatan itu ada 210 yang kita periksa. 210 itu ada di 2 tempat Pak Menteri yang kita fungsikan. Ada yang di Desa Raja Mulia, ada di Desa Tanjakan Mekar. Dari 210 itu ternyata memang setelah ditelusuri ada penyakit ISPA. ISPA itu jumlahnya 72. Tapi semuanya ini telah kita tangani melalui Puskesmas, melalui Dinas Kesehatan, dan melalui dokter-dokter yang ada di wilayah sekitar sini. Jadi mereka dokter ini tidak pulang, stay secara bergiliran sampai pagi dan sampai pagi lagi, karena yang tinggal di situ juga jumlahnya selalu berubah aja. Kalau misalkan tidak ada asap, langsung juga mereka pulang. Tapi kalau ada asap, mereka juga minta dibantu untuk diungsikan. Dan kebutuhan sehari-hari mereka, Pak Menteri, sudah kita penuhi dengan kepala desa, dengan Pak Camat, dengan seluruh komponen dalam bentuk ya ada makanan, ada kebutuhan-kebutuhan sehari yang lainnya. Tapi yang terpenting tadi Pak Menteri sampaikan pesannya adalah jangan sampai ada yang terjadi kepada manusia. Alhamdulillah Pak Menteri sampai sekarang bahkan rujukan pun belum kita lakukan karena bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas dan di tingkat Dinas Kesehatan. Berikutnya Pak Menteri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jenderal Rijal, memang 2 hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu jumlahnya memang sampai dengan banyak sekali di atas itu. Tapi setelah hari keempat, kelima, keenam sudah mulai berkurang dan menurut prosentase yang telah kami musyawarahkan itu 40% sudah berkurang dengan Jenderal Johan pada saat itu. Di wilayah sini sudah kosong, tidak ada api lagi. Hanya sekarang berpindah ke barat, tapi tidak api, asap-asap saja Pak Menteri. Jadi saya minta kepada Jenderal Budi, Pak Jenderal Budi, mohon bantuannya untuk penambahan heli. Alhamdulillah dikabul oleh beliau untuk memadamkan yang di wilayah saja Pak Menteri. Terakhir Pak Menteri, bahwa kami semua dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan Pak Camat, dengan relawan yang lainnya, PMI, dengan kebutuhan air bersihnya, PDAM, terus juga ditambah lagi support yang luar biasa dari Manggala Agni ini. Dan tadi baru saya terima lagi tambahan personil lagi Pak Menteri. Tadinya 30, nambah lagi 8 jadi 38. Ini sudah kita tempatkan juga di tempat yang memang sesuai dengan SOP-nya. Saya kira itu Pak Menteri, dan sekali lagi kami terima kasih Pak Menteri sudah menugaskan para deputinya konsen dan memberikan arahan kepada kami untuk bisa melakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Informasi lanjutan Pak Menteri, begitu hari pertama dilihat kelihatannya ini perlu ada penanganan secara menyeluruh sehingga kami hari kedua menerbitkan SK tentang status darurat Pak Menteri. Terus arahan dari Pak Rijal, dari Pak Roy juga, dari Ibu juga deputi harus ditindaklanjuti dengan mendirikan atau membentuk satuan tugas. Dan ini juga sudah saya laksanakan dan sudah kita laporkan kepada Pak Menteri. Saya kira itu tambahannya Pak Menteri. Kami mohon arahan dari Pak Menteri, tapi yang jelas sudah memberikan dampak positif dengan kehadiran bawahan-bawahan Bapak ke sini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Diperintahkan Pak Rizal, Kapolres, Pemadam Satuan Wadah, Bupati dan hadirin yang ada di sini. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati terutama yang sudah mengerahkan semua daya upaya untuk memadamkan api di tempat sampah ini. Kami dari BNPB tentunya akan mensupport, kami akan mengisi ruang-ruang yang kosong yang tidak terjangkau oleh Pak Bupati, semua nanti akan diambil oleh BNPB. Sebagai informasi, nanti sore juga mendarat pesawat satu lagi, kemudian besok pada pukul 08.00 berangkat lagi satu pesawat. Dengan adanya 4 pesawat ini kami harapkan pemadaman ini akan bisa lebih cepat. Dan kami yakinkan pesawat di sini sampai dengan api benar-benar padam.
Mungkin itu saja Pak Menteri yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri, Pak Bupati, Pak Budi, dan Bang Rizal, semuanya. Pak Menteri kami izinkan untuk memastikan bahwa dampak dari asap di Monitor kami sudah pasang 2 kendaraan pasang dan juga ada 3 portable di daerah perumahan nanti di TMC kami sampai tanjakan di Raja Hill dan yang melihat dengan sebaran asap ini dan kemarin lihat ini berada di arah barat wilayah Pak Menteri. Memang kondisinya dibandingkan hari pertama Pak, 2 itu memang sangat parah. Sekarang lumayan menurun. Tapi yang tidak kalah penting memang malam hari Pak. Karena malam hari ini udaranya berada di bawah, tidak sampai bisa ke atas. Juga balai desa ajak ke sana juga kami melihat memang pelayanan sangat baik kami terhadap para yang evakuasi, ada dokter dan sebagainya. Dan tetapi sering sekali memang kan angin berubah-ubah, mereka akan keluar masuk ke sana. Sekian Pak Menteri, jadi kami pastikan kami terus akan melakukan monitoring udara di sini. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Bupati dan seluruh teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sengaja hadirnya sekarang. Yang pertama, dari Jakarta saya terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, termasuk dengan BNPB. Kami berkomunikasi antara pimpinan Pak, dengan Pak Dirjen Suharyanto dan Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan dan sebagainya untuk memastikan semua selah gorde yang terkait dengan penyelesaian masalah ini bisa kita lakukan. Jadi di hari pertama pun begitu Pak, dan kemudian hari berikutnya dari Manggala, dari BNPB semuanya hadir di sini, dan saya rasa kehadiran negara itu tidak harus pimpinan tertingginya lah kira-kira begitu ya, tapi aparat yang hadir dan bekerja cepat itu yang paling utama. Dan alhamdulillah saya salut kepada bapak-bapak semua yang dari awal mengawaki semua kegiatan teknis ini, sehingga tadi ada laporan dari berapa? 70% yang membara, sekarang tinggal 3,6%. Kita akan alhamdulillah bersama-sama ini. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, saya juga berterima kasih yang utama tentunya kepada Pak Bupati yang langsung memimpin di lapangan, dan juga segala staf-staf yang membidanginya tentu. Dan saya ingin memastikan juga bahwa tidak boleh ada korban begitu Pak, karena apapun di atas semuanya manusia yang harus kita jaga. Jadi sekecil apapun dia ada gejala kesehatan langsung sih. Bahkan tadi saya sudah komunikasi dengan Menteri Kesehatan, TNI, KOS, dia akan support lah begitu. Jadi melalui dinas, kalau dinas tidak sanggup, nanti kementerian akan membantu, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa ini kejadian yang boleh jadi berulang. Ya, jadi berulang bukan hanya di sini, tapi di tempat lain. Karena kita masih ada sekitar hampir 400 pendamping seperti ini di seluruh Indonesia. Dan kami sudah menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk memastikan langkah-langkah mitigasi. Jadi jangan sampai ini bagus dibesar-besarkan begitu ya, agar para bupati dan wali kota melihat sendiri bahwa ada kasus seperti ini, betapa beratnya orang terkuras tenaga dan uang dan sebagainya hanya untuk pemadam. Karena itu ini perlu menjadi pelajaran seluruh kabupaten agar jangan main-main. Pastikan mulai sekarang kalau perlu wali kota dan bupati datangi TPA. Pastikan tidak boleh ada orang yang merokok sembarangan, kemudian dengan teman-teman yang lain bakar-bakar sembarangan, itu tidak boleh. Bahkan disiapkan semacam air atau pemadam kebakaran standby dekat sana. Ini begitu kecil kita udah bisa eksekusi, kira-kira begitulah. Nah ini penting sekali karena ada 400-an pendamping seperti ini di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau itu terjadi
agak lembutnya itu kan mengerikan sekali. Dan harus diingat bahwa ini adalah man-made disaster. Ini adalah bencana buatan manusia, bukan tanda kutip, bukan gempa bumi, bukan gunung meletus yang memang kita nggak bisa menghindarinya, tapi ini kita bisa hindari. Nah karena itu kita dari pusat memastikan agar ini segera dituntaskan dengan langkah-langkah mungkin sanitary landfill, kemudian penutupan dengan bioplastik dan sebagainya, sehingga betul-betul open dumping seperti ini bisa selesai dalam setahun pertama udah selesai lah. Nanti ada langkah-langkahnya, saya bisa cerita panjang langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini. Dan ini saya sudah dilakukan juga kan Pak, dan terasering dan sebagainya. Nah saya mohon juga tadi bagus Pak Rizal, Jenderal Rizal, terima kasih menjelaskan dengan begitu rinci. Kekosongan di tengah Pak. Jadi kalau bisa, jangan ada orang kerja di atas pakai mobil-mobil yang eskavator takutnya itu kan Pak ya. Nah itu tolong dikabari lagi itu ke mereka, karena kalau itu terjadi bisa repot lagi kalau itu betul-betul kosong gitu ya. Jadi itu tolong di briefing mereka. Dan saya lihat dari atas itu gara-gara Pak Rizal dulu saya jadi takut juga ngelihat itu. Wah ini ngeri juga kalau tengahnya kosong kan bisa something happen gitulah. Jadi saya rasa itu tolong nanti di brief lagi. Nah saya juga terima kasih khusus kepada tadi BNPB, Manggala Agni ya, yang sekarang bahkan sedang bekerja terus dari atas dan dari bawah. Jadi memang ini berbeda dengan kebakaran biasa. Kalau kebakaran biasa ya mungkin dari pinggir, dari atas selesai. Kalau ini enggak, dari atas harus, dari bawah juga harus, karena memang api itu ada di bawah. Dan lebih ngeri lagi seperti Pak Jenderal katakan, ini ada bahan bakarnya namanya metan. Metan itu bahan bakar yang sangat cepat sambar oleh api. Jadi gerakan teman-teman dari Manggala Agni, dari BNPB dan pemadam kebakaran pada umumnya semua itu sangat bagus, dan alhamdulillah hasil itu dicapai. Jadi tinggal dipastikan lagi Pak, itu yang 3,6% sampai tuntas gitu, titiknya di mana. Kita punya citra satelit atau citra drone gitu. Saya terima kasih juga kepada Angkatan Udara yang mengizinkan drone untuk bisa lintas di sini, dan itu sangat penting untuk kemana kita melangkah untuk segera melengkap. Jadi ini satu kolaborasi yang luar biasa dalam keadaan yang katakanlah kita semua bersedih gitu ya, tapi dengan kerjasama mudah-mudahan bisa tercapai. Dan mudah-mudahan nanti kalau kata teman-teman BNPB, kalau ada sedikit udara yang agak mendung itu langsung bisa dibuat dua tanda ya, PMC dan dua tanda sama penetapan tugas. Jadi saya rasa sekali lagi saya terima kasih. Saya monitor terus Pak, saya monitor laporan dari beliau-beliau ini terus ke tempat saya dari Kepala Sampah, Deputi Gakum dan sebagainya. Kami terus memonitor dari waktu ke waktu. Jadi alhamdulillah koordinasi jalan dengan baik, dan mudah-mudahan segera nanti kita beranjak ke persoalan berikutnya, memastikan sampah-sampah seperti ini di seluruh Indonesia akan bisa selesai dengan baik. Saya rasa itu saja ya. Terima kasih sekali lagi. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang berjuang dari sejak kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini hari yang ke-6 dan laporan tadi atas kerja keras dari semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik, dari BNPB, dari Bupati, ya kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan. Semua bekerja satu iring ya. Kita berkomunikasi terus antar pimpinan di Jakarta dengan Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kita bekerja terus, dan alhamdulillah aparaturnya bekerja dengan baik di bawah ini. Dan itu terbukti bahwa dengan kerja keras, bahkan masih ada tuh helikopter di sana bekerja, terus akan datang lagi helikopter untuk memastikan bahwa api itu betul-betul mati. Nah, yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan,
diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan. Dan yang paling penting adalah bahwa saya meminta kepada seluruh wali kota dan bupati khususnya yang bertanggung jawab urusan sampah itu untuk datangi TPA-TPA itu, pastikan persiapan-persiapan menghadapi kemarau panjang ini. Jangan lagi ada orang yang merokok misalnya di sekitar TPA. Kemudian pastikan juga pemadam kebakaran didekatkan ke situ. Dipastikan juga ada sumber air, ya, karena ada pemadam kebakaran kalau nggak ada sumber air juga percuma. Sumber air itu bisa dibuat dari sekarang. Misalnya pakai kita gali lubang di situ, pakai terpal begitu, kemudian air itu diisi di situ, itu sebagai bentuk mitigasi kalau ada apa-apa. Jadi saya rasa itu penting sekali, dan secara resmi Kementerian LH, Menteri LH sudah mengeluarkan surat edaran langkah-langkah apa yang harus dilakukan bagi seluruh bupati dan wali kota di Indonesia tentang sikap menghadapi El Nino atau musim kering, musim panas yang panjang ini. Ya, jadi ini saya rasa itu sangat perlu diperhatikan dengan sesungguh-sungguhnya, kira-kira gitu. Ini udah masuk di hari ke-6. Ada evaluasi nggak dari Menteri Lingkungan Hidup? Mengingat kemarin dari Wakil Menteri juga sampaikan kalau akan menambah metode seperti thermal drone. Nah, kalau hari ini dari Pak Menteri ada evaluasi? Ya, saya rasa sudah berjalan ya. Jadi kemarin Pak Wamen itu juga ikut mengkoordinasikan, karena itu bagian daripada upaya lanjut dari staf-staf di bawah begitu ya. Pak Deputi, Direktur semua bekerja, dan Pak Wamen kemarin datang kemari untuk juga memastikan dan sudah memberikan laporan komplit, dan apa-apa yang dilaporkan Pak Wamen kemarin kepada kami itu juga sekarang dieksekusi, kira-kira begitulah. Jadi thermal drone tadi kan sudah ada gambarnya juga tuh dan sebagainya. Jadi saya rasa ini satu kolaborasi kerjasama yang sangat baik bagi semua, bukan hanya KLH. Kalau KLH otomatis lah itu kan memang satu lembaga ya, tapi BNPB, Kementerian Kehutanan, bawahannya itu Manggala Agni, kemudian Bupati, Pemda, dinas-dinas, semuanya terlibat, dan saya rasa tidak saling menyalahkan dulu, kita kerja, tinggal ke depan memastikan tidak boleh lagi terjadi seperti ini di berbagai daerah. Kira-kira itu. Menyebut soal titik api tersisa 3,6%. Apakah ada kemungkinan api kembali menyala? Jika ada, bagaimana antisipasinya, Pak? Ya, makanya tadi beliau dari BNPB, Pak Jenderal Budi, nanti mungkin akan jelaskan bahwa itu helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian Manggala Agni dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang, dan besok kira-kira ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan Manggala Agni juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah, itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah, setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Apalagi kalau kita tidak waspada begitu ya. Nah, karena itu sekali lagi pastikan mitigasi persiapan dari awal di daerah TPA dimanapun harus baik. Ya, ini modifikasi cuaca, silakan Pak BNPB. Baik, untuk modifikasi cuaca, kan kita harus menunggu ini ya, menunggu awan yang mengandung air. Informasi dari BNPB, ulangi dari BMKG, dan waktu dekat sekitar 6-7 hari nanti akan ada awan. Kita akan langsung mengadakan modifikasi cuaca, karena itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memadamkan api-api ini. Airnya tentu akan lebih besar, lebih banyak daripada menggunakan waterbombing yang sekarang baru kita laksanakan. Pak, ini kan ada isu katanya apinya itu sudah menyebar sampai ke dalam tanah. Itu mungkin boleh diklarifikasi Pak ke masyarakat? Ya, memang api ada di dalam, itu terlihat dari foto thermal tadi. Tapi kita sudah membawa semacam alat untuk menginjek. Jadi ada semacam pipa dimasukkan ke dalam kemudian disemprotkan. Semuanya kita lakukan. Baik, Pak Bupati, izin bertanya Pak, ini ada isu terkait dengan masyarakat yang rumahnya masih ada 500 sampai 1 km dari sini. Ini apakah ada mitigasi sendiri Pak dari Pemkab sendiri? Iya. Yang pertama,
sesuai dengan arahan Pak Menteri, beliau senantiasa mengikuti perkembangan ini supaya pemerintah daerah beserta jajaran dan juga kolaborasi supaya tetap bisa konsisten terhadap pemadaman mengatasi kebakaran yang ada di TPA Jatiwaringin ini. Jadi terutama adalah saudara-saudara kita, petugas maupun masyarakat, itu yang utama beliau sampaikan kepada kita supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya kami bersama juga dengan Dinas Kesehatan bersama juga dengan Puskesmas terus mengikuti perkembangan ini, bahkan Dinas Kesehatan stay di posko-posko yang sementara ini menjadi tempat pengungsian. Ada sejak hari pertama sampai dengan hari ke-6 ada 210 yang sudah kita tempatkan di 2 posko dan kesemuanya sampai saat ini sehat-sehat saja. Tapi memang setelah dicek itu kesehatannya ada yang terkena ISPA, itu sekitar 72. Tapi sampai saat ini bisa ditangani oleh Puskesmas, juga bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan. Tidak ada yang dirujuk dan mohon doanya semuanya. Pak, menjawab yang tinggal 1 kilometer itu apakah benar dan bagaimana? Apakah ada pemindahan atau relokasi, Pak? Iya, jadi awalnya di sini itu kosong, Mbak. Kosong di sininya gitu kan. Karena ini mereka punya tanah sehingga dia bangun rumah begitu kan. Awalnya kosong jauh dari pemukiman karena ini sejak kita dirikan ini tahun 1993 kosong begitu kan. Tapi ternyata sesuai dengan perkembangan mereka tinggal di sini. Tapi sekarang ya beberapa waktu yang lalu sudah kita ingatkan kepada mereka jangan lagi membangun di sini. Nanti akan kita carikan lahan dikonversikan dengan program dari pemerintah daerah. Penanganannya apa? Ya yang penanganan yang dilakukan oleh Pemda itu Dinas Kesehatan setiap 2 minggu sekali mereka kita periksa kesehatannya. Sebelum terjadi ini pun udah lama sekali. Setiap 2 minggu sekali kita periksa kepada mereka dan alhamdulillah mereka juga mengikuti apa yang telah dilaksanakan program oleh pemerintah daerah. Oke, gitu makasih ya. Yuk kita lihat dulu sama yuk. Ya, agak maju lagi. Agak maju lagi. Jadi di atas tuh nggak bahaya tuh Pak. Kita jalan ke sana ya. Ayo, wartawannya. Jadi ini membuka satu untuk kesehatannya biar keluar Pak. Yang kedua karena itu panjangnya terbatas, kalau dibuka ini kan supaya mengurangi juga. buat masalah itu panggil lagi. Di depan sebab di atas. Yang dari Pak BNPB itu harus fokusnya ke area-area yang tidak terjangkau oleh kendaraan ini Pak. Jadi ini dibuka dulu ya Pak ya, biar ada udara atau apa gitu baru masuk ini ya.
Oke, mudah-mudahan lah ini ya, yang 3,6% udah ketahuan kan itu ya, titiknya di mana kan? Dari ini mudah-mudahan. Nanti malam dimonitor. Ya, jadi ini memang kita nggak bisa langsung terus-terusan, ya terbatas izin langsung. Jadi betul-betul dari sat radar bisa bantu untuk drone kapan terbangnya Pak. Pihak bandara, ya kita sudah komunikasi dengan bandara. Tapi ini sekarang relatif ya begini keadaannya ya, udah nggak ada suara lagi. Hari kedua tuh sini masih. Iya makanya. Oke, alhamdulillah. Sama kita monitor terus. Sekarang paling sedikit karena paling sedikit hanya 20 orang. Ya 20 ya, dari 200-an. Iya. Udah balik ya. Saat ini Menteri Lingkungan Hidup melakukan kunjungan langsung ke TPA Jatiwaringin dan kita akan tanya langsung kepada Pak Jumur Hidayat. Bapak, hari ini Bapak langsung ke sini, apa yang menjadi evaluasi dan hasil kunjungan hari ini? Ya, yang pertama saya ke sini hanya ingin memastikan saja dari kerja-kerja yang telah dilakukan oleh semua pihak ya, dari ya BNPB, KLH, Kabupaten, Bupati, kemudian Kementerian Kehutanan, dan juga Angkatan Tentara, Angkatan Udara, Kepolisian dan semuanya. Semua gotong royong, alhamdulillah. Ini biasanya ya, kayak gini tuh bisa berbulan-bulan loh. Kalau tidak ada kolaborasi yang baik antar berbagai pihak, tidak ada kerja keras yang artinya dengan emosi yang besar untuk memadamkan api, ini kejadian ini bisa lama. Tapi alhamdulillah kita hanya 6 hari sekarang dari 70% dari yang membara, sekarang sisa tinggal 3,6% saja. Dan itu pun ini helikopter dengan membawa air ya. Sebentar lagi akan 4 helikopter, sekarang udah 2, sebentar lagi ada 4 sore dan besok. Kemudian yang menyuntik injeksi sampai 1 kilometer, Manggala Agni namanya, dari Kementerian Kehutanan, itu sudah bekerja juga. Kita datangkan dari Makassar dan dari Jawa Barat. Itu semua udah bekerja sejak api itu dampak, kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah ini sudah dalam pipeline untuk kepastian api itu mati. Dan ketika udah ada sedikit mendung saja, nanti BNPB itu udah siap juga membuat modifikasi cuaca atau hujan buatan. Nah kalau itu udah terjadi, insya Allah betul-betul tuntas lah. Artinya tidak ada metode lain lagi Pak, cukup dengan yang semua sudah dilakukan dari 6 hari ini? Ya, faktanya sudah menurun secara drastis, sebaran api sudah menurun drastis dari 70% lebih menjadi 3,6%. Artinya kan kerja orang-orang teknis, kerja BNPB, Manggala Agni, pemadam kebakaran dari kabupaten, dari kota, dari gubernuran juga ya Pak ya. Ya semua bekerja luar biasa dan akhirnya berkurang dari 70% lebih sebaran api, sekarang tinggal 3,6. Dan itu pun sekarang insya Allah semakin kali jalan terus, maka kita berharap itu tuntas sama sekali. Terakhir Pak, berarti ada penambahan helikopter untuk besok ya Pak? Ya, rencana hari ini akan sore, sebentar lagi datang 1 helikopter.
kemudian yang besok pagi akan datang lagi, jadi 2 itu untuk memastikan api itu padam. Jadi mohon doa dari semua dan kerja keras dari semua, mudah-mudahan tidak terulang untuk daerah manapun, karena sekali lagi saya minta Bupati, Wali Kota itu turun sekarang ke TPA, pastikan persiapan apabila panas panjang ini sedang terus berlangsung, El Nino berlangsung, dan tidak boleh ada orang merokok atau bakar-bakar dekat di situ, tidak boleh ada tempat di mana potensi bakar yang kebakar itu rumput-rumput kering ya, rumput-rumput kering itu disiram saja gitu, karena dari rumput kering itu langsung nyamber gitu loh. Nah itu banyak kejadian seperti itu, jadi itu dimitigasi dari sejak awal. Saya rasa kalau itu terjadi, mudah-mudahan dari sekitar 400 tempat sampah seperti ini, tempat buang akhir, ya kita bisa selamat dari ancaman El Nino, sambil ya pemerintah memastikan langkah-langkah untuk di berbagai kabupaten menutup hal yang seperti ini. Jadi tidak boleh lagi ada open dumping yang membuatkan kita, arahan Bapak Presiden sudah jelas. Langkah-langkah ke sana dalam 2 tahun itu harus 100% selesai. Nah sekarang ini kita kerja keras dari mulai kesadaran masyarakat untuk tidak menyatukan sampah-sampah organik dan anorganik misalnya gitu ya, itu sudah dilakukan, dan bulan Agustus mudah-mudahan nanti semua sudah bisa secara bertahap ditutup TPA seperti ini, karena proses pengurangan sampah dari hulu sudah berkurang. Kira-kira begitu. Bapak, terima kasih Pak. Mungkin nah, yang ini juga saya tambahkan lagi. Ada Pak. Ini di sini ada juga tambahan zat ya, namanya flame freeze. Nah itu jauh lebih ampuh dari air Pak ya. Jadi tingkat keampuhannya luar biasa dia, karena bisa melawan gas metan gitu. Kalau air biasa perlu banyak gitu, kalau ini dengan zat kimia tertentu, flame freeze namanya, itu gas metan yang banyak itu api bisa mati juga. Jadi saya rasa ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua orang, semua pihak, semua instansi, pusat, daerah, gubernuran, itu yang bekerja keras tanpa pamrih, dan tentunya masyarakat juga di sini yang bersabar begitu ya, sambil berdoa, insya Allah. Jadi selesai segera. Baik, terima kasih Pak Menteri, selamat melanjutkan kembali. Ya, siap. Baik. Nah, saudara, tadi begitu disampaikan dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa memang sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari untuk menerbangkan ataupun adanya penyiraman dari udara dan juga dari darat, meskipun sebenarnya masih banyak kendala. Salah satunya adalah material sampah yang mudah terbakar, sehingga ini api bisa merambat dengan cepat. Namun berbagai upaya, salah satunya penambahan helikopter, artinya menjadi 4, akan dimaksimalkan untuk membuat api yang berada di TPA Jatiwaringin ini padam. Esra Ambarita, Septa Yoga, Jana Loka, Kabupaten Tangerang, Kompas TV.